Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 7 sebelumnya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya persilahkan kepada rekan saya. Saya Iftita Putri Yasmin dengan NIM 41120010074. Kemudian saya sendiri, Lisa Moria, dengan NIM 411201086. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan terkait diskusi kasus analisis variance problem. Kasus 10.1 Masalah analisis varians. Dalam hal ini, diminta untuk menganalisa keuangan bulan Februari dan Maret kinerja divisi kuil perusahaan ABC yang dibandingkan dengan anggarannya, yang ditunjukkan pada tampilan 10.3. Berikut adalah tampilan 10.3, yaitu anggaran untuk bulan Januari. Selanjutnya, berikut adalah data yang menggambarkan hasil keuangan sebenarnya dari divisi kuil untuk bulan Februari tahun 1988. Selanjutnya terkait pertanyaan. Dari kasus di atas, di mana pertanyaannya yang pertama, kami harus menyiapkan analisis varians dari anggaran laba dengan mengasumsikan bahwa divisi kuil menggunakan sistem akuntansi biaya standar variabel. Yang kedua, menyiapkan analisis varians dari anggaran laba dengan mengasumsikan bahwa divisi kuil menggunakan sistem akuntansi biaya standar penuh. Berdasarkan asumsi ini, biaya aktual dari jumlah penjualan akan menjadi sebesar 632.000 euro. Nah, dapatkah kami menurunkan angka ini? Yang ketiga, angka volume industri disajikan di bawah ini. Nah, memisahkan campuran dan varians volume menjadi varians yang dihasilkan dari perbedaan penetrasi pasar dan varians yang dihasilkan dari perbedaan dalam industri volume. Maka dilakukanlah perhitungan untuk sistem biaya variabel saja. Volume industrinya pada bulan Februari tahun 1988. Selanjutnya, bagian B, bulan Maret tahun 1988. Di bawah ini adalah data yang menjelaskan hasil keuangan aktual untuk divisi kuil bulan Maret tahun 1988. Yang memiliki pertanyaan yaitu jawab pertanyaan yang sama yang diajukan di akhir bagian A. Biaya sebenarnya dari penjualan menggunakan biaya standar penuh akan menjadi 340.500 euro pada bulan Maret. Industri volume untuk bulan Maret adalah. Kemudian, yang kedua, anggaran laba untuk perusahaan Crocker untuk Januari 1988 adalah sebagai berikut. Kemudian, informasi produk yang digunakan dalam penyusunan anggaran adalah sebagai berikut. Selanjutnya, statistik operasi untuk Januari 1988 adalah sebagai berikut. Kemudian pertanyaan terakhir, siapkan analisis varians antara laba aktual dan laba yang dianggarkan untuk Januari tahun 1988. Langsung saja terkait jawaban. Jawaban yang pertama yaitu varians harga penjualan. Yang pertama untuk bulan Februari tahun 1988. Pertama dimulai dari produk A. Di sini ada aktual volume
yaitu sebesar 120. Kemudian ada actual price per unit atau harga sebenarnya, yaitu $0,95. Kemudian yang ketiga budget price per unit, yaitu 1. Kemudian untuk actual over or under budget per unit, yaitu 0,05. Di sini minus, yaitu unfavorable, yang diperoleh dari selisih actual price per unit dengan budget price per unit. Kemudian untuk favorable atau unfavorable price variance, yaitu varians harga yang menguntungkan atau tidak menguntungkan, di sini minus 6, yang artinya unfavorable, yang diperoleh dari perkalian aktual volume atau volume sebenarnya dengan aktual over under budget per unit. Begitu juga untuk produk B dan C. Kemudian ditotalkan untuk aktual volume dari ketiga produk A, B, dan C, yaitu sebanyak 400. Dan untuk favorable dan unfavorable price variance-nya, totalnya untuk produk A, B, dan C menjadi unfavorable atau minus 9. Begitu juga untuk bulan Maret di tahun 1988. Yang kedua ialah varians volume dan bauran penjualan. Yang pertama untuk bulan Februari tahun 1988. Di sini ada produk A, B, dan C, kemudian data aktual volumenya. Untuk produk A 120, produk B 130, produk C 150, dengan total menjadi 400. Kemudian budgeted volumenya untuk ketiga produk ialah sebanyak 100, sehingga totalnya menjadi 300. Kemudian di sini difference atau selisihnya diperoleh dari selisih aktual volume dan budgeted volume, yaitu untuk produk A 20, produk B 30, produk C 50. Kemudian di sini produk A, B, dan C memiliki unit contribution yang berbeda. Untuk produk A $0,20, B 0,90, dan C 1,20. Sehingga untuk perhitungan variansnya ialah mengalihkan selisih dengan masing-masing unit contribution. Diperoleh varians A $4, B $27, C $60, dengan total $91, dan semua varians ialah favorable. Begitu juga untuk perhitungan bulan Maret tahun 1988. Varians yang berikutnya ialah varians bauran atau mixed variance. Yang pertama untuk bulan Februari tahun 1988. Di sini ada produk A, B, dan C dengan budgeted proportion masing-masing yaitu 1/3. Data berikutnya yaitu budgeted mix at actual volume sebanyak 133 untuk ketiga produk A, B, dan C, yang dimana ini ialah 1/3 dari 400, sehingga totalnya 400. Kemudian actual sales di sini 120 untuk produk A, 130 produk B, dan 150 produk C dengan total 400. Kemudian difference atau selisihnya diperoleh dari budgeted mix at actual volume dengan actual sales. Untuk produk A minus 13 yaitu unfavorable, produk B minus 3 juga unfavorable, produk C 17 favorable. Kemudian unit contribution-nya sama seperti sebelumnya untuk produk A, yaitu 0,20, untuk produk B 0,90, dan untuk produk C $1,20. Di sini variansinya mengalihkan difference atau selisih dengan unit contribution. Sehingga diperolehlah varians untuk produk 3 dan untuk produk C $20.
dengan total varians yaitu 14,33 dolar. Begitu juga untuk bulan Maret tahun 1988, dapat rekan-rekan lihat terkait hasil akhir yaitu variansnya dan total variansnya sebanyak 7 dolar. Selanjutnya yaitu varians volume penjualan. Untuk bulan Februari tahun 1988, di sini ada produk A, B, dan C. Kemudian budgeted mix aktual volumenya masing-masing 133 dengan total 400. Budgeted volumenya masing-masing juga sebesar 100 dengan total 300. Kemudian difference atau selisihnya yaitu dari budgeted mix actual volume dengan budgeted volume dari produk A, B, dan C antara 133 dan 100, selisihnya 33. Begitu juga untuk produk B dan C dengan total 100. Unit contribution-nya untuk produk A 0,20 dolar, B 0,90 dolar, C 1,20 dolar. Dengan volume variance-nya mengalihkan difference atau selisih dengan unit contribution. Sehingga untuk produk A 6,67 dolar, produk B 30 dolar, produk C 40 dolar, dengan total volume varians yaitu 76,67 dolar. Begitu juga untuk bulan Maret tahun 1988, yang dimana untuk volume varians memperoleh total sebesar 46 dolar. Selanjutnya, terkait revenue variance by product, yaitu varians pendapatan menurut produk. Untuk bulan Februari tahun 1988, di sini terdapat produk A, B, dan C, yang dimana data ini diperoleh dari perhitungan varians harga, price variance, mix variance atau variance bauran, volume variance atau variance volume yang sudah dihitung sebelumnya. Sehingga di sini ditotalkan untuk produk A sebanyak 2 dolar unfavorable, produk B 14 dolar favorable, dan produk C 30 dolar. Dan total dari produk A, B, dan C untuk price varian yaitu 49 dolar untuk price variance yaitu unfavorable, kemudian untuk mix variance favorable yaitu 14 dolar, kemudian untuk volume variance yaitu 77 dolar favorable. Dengan totalnya yaitu 42 dolar. Begitu juga untuk perhitungan bulan Maret tahun 1988. Dengan total price variance 28 dolar, favorable, dan mix variance di sini unfavorable, yaitu 7 dolar. Kemudian di sini volume variance 46 dolar unfavorable. Dengan total yaitu 25 dolar. Yang dimana di sini unfavorable. Kemudian industri volume and market share variance, yaitu variance pangsa pasar dan volume industri. Bagian yang pertama yaitu A, terkait budgeted sales volume atau volume penjualan yang dianggarkan. Di sini ada estimate industri volume units untuk produk A, yaitu sebesar 833, budgeted market share di sini 12%, kemudian budgeted volume unitsnya di sini 100 yang diperoleh dari 12% dikali 833. Hasilnya 99,96, namun dibulatkan menjadi 100. Begitu juga untuk perhitungan produk B dan C, yang kemudian ditotalkan untuk estimate industri volumenya itu 3.000 units, dan budgeted market share-nya 10%, sehingga diperolehlah budgeted volume unitnya 300. Begitu juga untuk bulan Maret tahun 1988. Yang kedua, yang B, yaitu actual market share, pangsa pasar yang sebenarnya.
Pertama, aktual industri volume units-nya yaitu sebanyak 600 unit, kemudian aktual sales-nya yaitu sebanyak 120 unit, dan aktual market share-nya sebanyak 20%. Dan aktual market share-nya yaitu 20%, yang diperoleh dari 120 dari aktual sales unit dibagi dengan aktual industri volume units yaitu 600. Begitu juga untuk perhitungan produk B dan C, sehingga memperoleh total untuk aktual industri volume unitsnya itu 2.750, aktual sales unitnya 400, dan persentase untuk aktual market share-nya 15%. Begitupun untuk perhitungan pada bulan Maret tahun 1988. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Iftita Putri. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, Lisa. Selanjutnya adalah varians karena pangsa pasar, di mana varians pangsa pasar ini didapatkan dari selisih yang dikalikan dengan kontribusi per unit yang dianggarkannya. Selisih ini didapatkan dari penjualan aktual dengan pangsa pasar yang dianggarkan. Selisih yang didapat pada produk A didapat sebesar 48, produk B 0 dan C sebesar 60. Total keseluruhan dari produk sebesar 108 dan dikalikan dengan kontribusi per unit yang dianggarkan. Maka varians karena pangsa pasar pada produk A sebesar $10, B 0 dan C $72. Maka dari itu total keseluruhan varians karena pangsa pasar sebesar $82. Begitu pula untuk bulan berikutnya pada bulan Maret 1988. Yang didapatkan total keseluruhan varians karena pangsa pasar sebesar $15. Selanjutnya, varians karena volume industri. Varians karena volume industri ini didapatkan dari perkalian selisih volume industri aktual dengan yang dianggarkan dikalikan dengan pangsa pasar yang dianggarkan. Lalu hasil tersebut dikalikan lagi dengan unit contribution-nya yang dianggarkannya. Nah, varians karena volume industri pada produk A didapatkanlah sebesar minus 5,59, produk B 27 dan C minus 12. Total keseluruhan produk varians volume industri didapatkan sebesar 9,38. Begitu pula pada bulan Maret, di mana pada bulan Maret ini varians volume industri mengalami unfavorable karena didapatkanlah total keseluruhannya sebesar minus 38. Selanjutnya varians biaya tetap. Varians biaya tetap ini didapatkan dari total aktual pada overhead tetap, beban penjualan, beban administrasi yang ditotalkan, lalu dibandingkan dengan anggarannya. Total aktual dari overhead tetap, beban penjualan, dan beban administrasi didapatkanlah sebesar 170 dan anggarannya sebesar 150. Maka total varians biaya tetap pada bulan Februari ini didapatkan sebesar minus 20, di mana varians biaya tetap pada bulan Februari ini unfavorable. Selanjutnya, pada bulan Maret, varians biaya tetap mengalami favorable, di mana diperoleh hasil varians biaya tetapnya sebesar 15. Selanjutnya, varians beban manufaktur variabel. Varians beban manufaktur variabel ini didapatkan dari
total bahan baku produk A, B, C, tenaga kerjanya, overhead variabelnya. Nah, varian beban manufaktur variabel pada produk A totalnya sebesar 120, pada produk B sebesar 143, dan C 216. Total keseluruhannya varians beban manufaktur variabel untuk semua produk sebesar 479. Lalu dibandingkan dengan aktualnya, totalnya sebesar 522 untuk semua produk. Dan varians beban manufaktur variabel pada bulan Februari mengalami unfavorable dikarenakan didapatkanlah hasil sebesar minus 43. Karena aktualnya lebih besar daripada anggarannya. Begitu pula pada bulan Maret. Tetapi pada bulan Maret, varians beban manufaktur variabel didapatkanlah hasil sebesar 15, di mana pada bulan Maret ini dapat dikatakan bahwa hal tersebut adalah favorable. Selanjutnya adalah ikhtisar laporan kinerja dan analisis varians. Nah, data-data berikut didapatkan dari data-data yang sudah diperhitungkan sebelumnya dan data-data dari soal. Untuk ikhtisar laporan kinerja didapat dari perbandingan antara laba aktual dengan yang dianggarkan. Untuk analisis varians didapatkan dari varians pendapatan, varians biaya, variabel, dan varians biaya tetap. Maka total keseluruhannya pada bulan Februari didapatkan minus 21 yang artinya unfavorable, dan pada bulan Maret didapatkan sebesar 5 yang artinya hal tersebut adalah favorable. Selanjutnya adalah analisis varians laba aktual dengan laba anggaran. Analisis varians laba ini untuk memperoleh net profit before tax-nya, di mana laba bersih ini didapat dari laba kotor yang dikurangi dengan beban-beban produksi. Nah, laba kotor ini didapatkan dari penjualan yang dikurangi dengan penjumlahan harga pokok penjualan variabel dengan kontribusi. Untuk laba bersih aktualnya didapatkan sebesar $59 dan pada bulan Maret sebesar $85. Nah, setelah diperbandingkan, maka pada bulan Februari laba bersihnya sebesar $80 dan pada bulan Maret sebesar $5. Maka tersebut dapat dikatakan bahwa divisi kuil pada perusahaan ABC merupakan favorable. Selanjutnya, di mana soalnya itu adalah membuat analisis varians antara laba aktual dan laba yang dianggarkan untuk bulan Januari 1998 pada Crocker Company. Budgeted dan aktual pada sales, COGS, gross profit, selling, beban administrasi, beban-beban didapat dari soal-soal yang sudah ada. Lalu kita akan menghitung bagaimana variansnya. Varians yang didapat dari sales sebesar minus 340, di mana hal tersebut adalah unfavorable. Varians dari standar cost of sales sebesar 200, hal tersebut adalah favorable. Varians dari gross profit sebesar minus 880. Nah, varians dari total expense-nya adalah sebesar 20. Maka diperoleh dari laba bersih sebelum pajak pada Crocker Company ini sebesar minus 860. Di mana hal tersebut Crocker Company mengalami unfavorable. Baiklah, saya kembalikan kepada rekan saya, Lisa Amoria. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan penyampaian selama presentasi.
Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.